Kamera rolling. Action. Oke teman-teman, kita sekarang mau ke lokasi survei untuk cerita misteri malam Jumat kita hari ini. Dan saya masih ada di base camp di rumahnya Ayuda. Sebentar lagi saya berangkat dengan Ayuda. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya di cerita misteri malam Jumat. Dan kemungkinan video ini akan tayang di channel saya satu lagi namanya Travel Horror. Jadi nggak kemana-mana, jangan lupa di subscribe. Kemana jalannya, ke sana ya? Coba. Oh iya. Sini Di mana? di eta no teh di atuh Pondok Kahuripan. Bade iya foto-foto. Foto-foto hungkul. Serius mangga ngan Ya. lebat ka dieu teh sama tukang Siap. kebersihan sama teh 10.000. Siap. Punten nya deh. Oh mohon wios. Bae dibersihan kajian. Oh ya wios tadi teh milarian abdi ge cek abdi teh. Mohon. Ka mana nu hadeuna gitu. Di halaman Mohon. sabargeun. Mohon cek abdi teh ka mana si anak teh aya. Tah we nanti bagi-bagi lah. Oh siap nun Ya. namanya. Ya. Atuh nuhun nya, Bos. Siap. Yuk. Hujan tapi ternyata teh masuknya 10.000. Jadi teman-teman, ternyata ke sini tuh memang ada tarifnya. Kalau untuk foto-foto dan bikin video itu memang kita harus berbayar. Jadi di luar itu tadi ada petugasnya atau nggak tahu lah siapa, mungkin warga sekitar. Kita diminta uang 20.000 kalau untuk foto-foto. Nah, jadi buat kalian yang mau ke sini jangan lupa untuk izinnya dan lain sebagainya tertib lah, ya. Iya. Sekarang hujan. Nah, teman-teman, barusan kita mau survei memang ke tempat yang di belakang kita ini. Dan ternyata tadi kita dihadang oleh nggak tahu memang petugas, nggak tahu memang warga sekitar sini. Saya juga nggak tahu dan nggak ngerti. Tadi ada 4 orang yang menghadang kami di tempat ini. Tadinya kita cuma mau survei aja sih hari ini tempat mana yang kira-kira bisa kita untuk jadikan tempat syuting tuh di cerita misteri malam Jumat penelusuran. Tadi kami sempat dihadang dan diminta uang itu 10.000 sebenarnya. Entah memang 10.000 itu satu orang atau 10.000 itu 2 orang, tapi tadi saya ngasih uang 20.000. Walaupun ini ada tempat terbengkalai seperti ini, tapi tetap yang namanya administrasi seperti itu pasti ada lah, ya. Nah itulah teman-teman ya, yang namanya bikin video atau konten kreator itu memang tidak mudah untuk ke tempat-tempat angker seperti ini. Walaupun tempat ini adalah terbengkalai sebenarnya.
Jadi ikutin terus perjalanan saya dengan Ayuda hari ini untuk survei ke tempat angker terbengkalai lainnya. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masih ada di lokasi. Sebenarnya ini tadinya kita mau ke tempat penelusuran di sebelah sana. Itu ada kayak bangunan dan ada lorong-lorongnya ke bawah. Tapi karena ini hujan posisinya, jadi kita berteduh dulu di sini. Ya, walaupun tadi sebenarnya saya dengan Ayuda itu ngerasa ada sesuatu yang memang kayak manggil-manggil tuh dari arah sebelah sana. Tadi Ayuda lihat kayak ada yang 2 kali lewat ke situ, dan kita nggak pernah tahu itu apa. Gitu teman-teman. Ini hujan juga, jadi kita akan berteduh dulu, ya. Nah teman-teman, di sini masih hujan dan kita masih nunggu hujan. Sedangkan Ayuda masih stay di bawah sini nih sambil berteduh dulu. Ini di belakang kita ini, kalau kalian lihat ada bangunan itu tuh. Nah itu bangunannya di belakang. Itu nggak tahu bangunannya bangunan apa, tapi yang saya rasain di situ banyak yang ngeliatin juga ke sini. Jadi kita tuh kayak terintimidasi gitu di sini sebenarnya. Bukan hanya dari manusia yang berempat barusan, tapi dari mereka-mereka yang tak terlihat pun juga kepo, kayak kepo. Ada apa sih? Ada apa gitu. Terintimidasi, dan ini terutama dari sosok yang kayaknya sih penunggunya di situ ya. Kayak apa? Kan ini kayak wilayah saya. Ya. Yang sana wilayah saya. Nah itu dia. Terus terang ini agak pengap sih sebenarnya di sini. Makanya saya buka masker seperti ini bukan karena apa ya. Pengap itu bukan karena pengap karena masker, tapi ada hawa lain yang bikin dada tuh tek gitu. Jadi kayak di press, di push gitu si dada ini. Sekarang ke kolam renang teh kemana sih? Ke bawah sana apa kemana ya? Ke bawah. Ini bekas pasar tumpah. Ini ramai banget nih di sini nih. Minggu pagi. Lihat jalannya ekstrim. Menukik. Mudun pisan jalannya. Harus hati-hati nih. Langsung belok. Tuh kan, kolam renangnya kan? Iya. Ini kolam renangnya nih. Tapi memang udah jadi tempat budidaya tanaman ya. Nah ini cuman yang Perahu. Yang restoran perahu itu yang masih tersisa. Ini budidaya apa? Stroberi ya? Strawberry. Oh ada jeruk juga. Udah jadi perkebunan. Coba berhenti dulu lah. Udah nggak ada kolam renang ini. Tadi sini, di sini. Iya nih, kan ini asalnya kolam renang kan ini apa sampai ke bawah sini? Mana ini ya? Ini nih kolam renang nih. Nah yang ini kolam renang. Terus sekarang udah jadi apa tempat budidaya. Itu juga udah dimanfaatkan untuk apa tempat budidaya kan akhirnya. Waduh. Kayaknya nggak recommended ya. Nggak recommended. Nggak recommended kalau ini, soalnya udah jadi lahan orang kan. Pertama, teman-teman, ini lahannya sudah berubah banyak. Yang di belakang saya ini adalah dulunya kolam renang, tapi sekarang sudah dijadikan tempat budidaya tanaman. Yang kedua,
bisa termasuk tidak aman sih sebenarnya ya. Jadi ya Paling tempat yang tadi paling enak. paling kalau mau tadi yang pertama tadi ya, Ada kadal. yang ada kolam yang ada gapura kadalnya, itu paling ke tempat di situ. Kalau di tempat di belakang saya ini nih yang bangunan setengah lingkaran ini udah dijadikan tempat untuk budidaya tanaman sekarang. Kalian teman-teman bisa lihat tuh, ini udah jadi tempat budidaya tanaman. Ini juga terus sampai ke sana, ini yang bangunan perahu juga, ini juga udah jadi tempat budidaya tanaman. Jadi kalau kesan horornya sih udah nggak dapet di tempat ini. Kalau kalian mau ke tempat ini ya mangga silakan, tapi kalau saya sih no lah, mendingan cari tempat yang lain aja. Ya. Ya, betul. Jadi cek aku mah Ini kalau sekarang tempatnya jadi tempat budidaya tanaman sih pasti kalau ada ya, cuman tidak terlalu mengganggu kalau saya lihat. Soalnya ini udah banyak berpindah. Adapun kalau ada itu banyaknya di gedung-gedung itu. Yang ini ya, Gedung yang belakang. yang ini gedung ini ya. Dan biasanya juga warga nggak pernah sampai ke gedung itu nggak lama-lama sih. Paling dia memang udah wilayah yang dari sini kayaknya warganya juga udah lumayan cukup banyak. Iya. Jadi karena mereka bercocok juga tuh kayak Oh, iya. tanaman buat seledri ya, buat pangan lah Ya. istilahnya. Cuman kalau misalnya yang tadi ada aura negatif yang besarnya ini sekarang udah nggak di sini lagi. Nggak di sini ya. Nggak di sini. Dulu memang waktu mungkin 3 tahun ke belakang semenjak bangkrut ada si sosok makhluk yang memang penunggu di sini yang lumayan energinya cukup besar. Kalau sekarang menurut saya ini udah pindah. Udah pindah ya. Udah pindah. Nggak di sini lagi. Nggak di sini lagi. Oke. Karena mungkin mereka juga ya warga sekitar udah banyak ada yang izin lah. Ya. Kalau misalnya mungkin juga udah banyak yang kesurupan juga kayaknya pas. Nah itu dia. Tapi sekarang udah Nggak ada ya. sudah terbukti seperti sekarang. Jadi teman-teman, inilah yang namanya perjuangan kita untuk bikin konten tuh nggak mudah. Kita harus survei dulu dan lain sebagainya, pelajari tempatnya dan lain sebagainya, dan ya inilah hasilnya gitu ya. Ini tempat kita pertama. Jadi ikutin terus perjalanan kami untuk mencari tempat-tempat horor terbengkalai lainnya. Ya, jangan lupa di subscribe. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai lagi di base camp di rumahnya Ayuda. Ya. Setelah kita tadi cari lokasi dan sepertinya Allah memang belum mengizinkan kita untuk bisa dapat lokasi di malam ini untuk cerita misteri malam Jumat penelusuran. Mungkin next kita akan mencari lagi lokasi-lokasi yang baru, entah mungkin ke kota sebelah kali ya, bisa kota sebelah kayak mungkin ke Sumedang, Majalengka, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar mungkin lah gitu ya. Karena untuk di kota Bandung ini sendiri secara jujur ya, selain memang tempatnya sudah banyak beralih fungsi, kemudian juga ada unsur komersialnya lah gitu ya. Mudah-mudahan next kami bisa ke tempat angker terbengkalai lainnya. Dan ada yang mau disampaikan nggak? Ya kalau saya sih mau menyampaikan bahwa setiap apapun tempatnya, mau di tempat ramai atau di tempat yang tidak ramai pun, di tempat yang kita tinggali pun sebetulnya ada. Cuman yang jadi masalah adalah si historis dari tempat tersebut. Itu yang lebih utamanya. Karena dari tempat historis itulah kita bisa mengungkap cerita dan faktanya seperti apa, supaya kita tahu mau sendiri dan apa yang harus kita lakukan. Terutama sih lebih karena mengedukasi ya, karena mengedukasi juga di sini tempatnya seperti apa, dulunya ada apa, terus kalaupun misalnya ada masa jayanya juga di tempat tersebut. Tadi kita juga sebetulnya kalau di tempat yang tadi kita spot di awal, itu memang sebetulnya ada beberapa spot yang bagus, cuman sepertinya sudah beralih fungsi. Dan yang
makhluk yang di sana juga sebenarnya udah ada mungkin sedikit pindah ya. Tadi saya udah bisa cerita juga bahwa di situ ada yang sosok makhluk yang katakanlah penunggunya itu sangat kuat, cuman mungkin juga ada orang pintar juga di situ yang memang bisa memindahkan atau misalnya bukan mengusir dalam artian tidak terlalu mengganggu ke masyarakat lokal. Kalaupun ke masyarakat lokal bisa di situ pasti ada gangguan pasti. Cuman mereka juga sudah punya taki-taki ya kalau atau langkah-langkah supaya mereka tidak diganggu makhluk tersebut. Dan untuk di daerah wisata yang sudah banyak terkenal itu pasti juga sudah banyak explore. Terus keduanya juga di sana juga banyak yang ungkap juga. Jadinya akhirnya kesan untuk daerah sana kita seperti bukan ketinggalan, jadinya kurang gitu karena apa ada yang diberitakan lagi ulang. Nah seperti itu ya benar. Mungkin nanti nextnya kita akan coba lebih cari tempat yang memang kita tidak akan sebutkan tempatnya di mana, tapi insya Allah bisa memberikan kontribusi edukasi lah sedikitnya, gak cuman sekedar ini tempat ini horor loh, ini tempat ini banyak hantunya loh, nggak cuma seperti itu. Tapi kita juga akan coba menguak kenapa sih bisa sampai seperti itu atau kenapa di tempat itu dikatakan horor. Gitu. Iya. Nah, teman-teman itulah ya sedikit dari Ayuda dan kita buka jadi ya mohon maaf kalau misalkan penelusuran kita cuma sampai sini, mungkin untuk next kita akan cari tempat-tempat yang lain. Bagi kalian yang punya rekomendasi tempat ya mangga silakan tulis di kolom komentar saja di bawah atau bisa DM langsung ke Instagram saya @rudi atau bisa langsung ke cerita misteri malam Jumat di Instagram ya. Dan akhirul kalam saya Kang Udi pamit dan saya udah pamit. Sampai ketemu lagi di cerita horor dan misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.